flagship killer. Ya, jadi kalau aku denger kalimat tersebut aku malah senyum-senyum sendiri ya. Ya, apakah sebuah smartphone dengan overall spek dan kelengkapan fitur yang belum sepenuhnya menyaingi kelas flagship layak untuk disebut sebagai flagship killer? Ntar ya, aku jabarin opiniku dan sekarang di unbox dulu smartphone-nya. Oke, lama udah nggak unboxing ya. Ini ada si Poco F4 ya. Warnanya matching sama cutterku ya. Ini harganya aku belum tahu sih harganya berapa ya. Yang pasti harganya murah ya. Speknya juga menarik ya kayak biasa lah. Oke, dibuka ya. F4 ya. F4 jadi ingat ini ya. Apa jenenge? Film Korea, bukan Korea ya. Ya itulah. Jadi ini Snapdragon 870 ya. Layarnya AMOLED 120Hz, kameranya 64 MP, fast charging, turbo charging 67 watt ya. Sekarang ngecasnya pada 60-an watt ya. Ngecas cepet-cepet buat ngapain ya. Karena zaman now orang serba kesusu ya. Kesusu itu enak ya. SIM ejector. Banyak ini ya dokumen ya. Panduan memulai cepat, bacaan. Dapat stiker ya. Dapat stiker ayo beraksi bersama Poco. Ini apa nih? Tada ya, kalau kalian masih pakai kabel dengerin musik, ini adapternya ya. Sama ada case ya, ada case. Singkirin ya. Setelah itu smartphone-nya. Wow. Kletek ya. 1, 2, 3. Mantap. Kletek lagi ya. Kamu siap? 1, 2, 3. Mantap ya. Ini belakangnya apakah plastik atau glass? Feel-nya kayak glass ya. Ntar aku cari tahu kayak samping-sampingnya. Belakangnya. Oke, cakep juga. Warna apa sih? Warna hijau ya. Warna hijau. Dupin. Ya, ada charger 67 watt. Sama ada kabel ya, kabel USB-C to USB, warnanya oranye ya. Setup dulu. Wallpapernya mumet ya. Ini ya, ngecek slotnya ya. Susah. Harus pakai tenaga ya. SIM 1, SIM 2. Oke, nggak ada micro SD-nya ya. Nggak apa-apa lah. Toh storage-nya doi gede ya. Berapa sih storage-nya? 256 GB ya, RAM-nya 8 GB. Ya, belakangnya cakep. Aku suka belakangnya. Kita apa nih? Kita hands on ya. Poco F4 ya, ini warnanya warna hijau, jadi inget sama iPhone-ku ya. iPhone 13-ku juga warnanya hijau. Warnanya cakep ya. Dan ini permukaan samping bodinya aku rasa emang plastik ya. Kalau bagian belakangnya juga sepertinya emang glass. Untuk memastikan pengen aku getok pakai palu tapi jangan ya. Dan belakangnya desainnya cukup cakep. Kalau untuk bagian depan desainnya B aja karena ya kayak smartphone pada umumnya ya. Smartphone pada umumnya emang wujudnya sekarang kayak gini semua. Dagunya agak tebelan dikit.
Build quality so far bagus, solid, dan ini udah kepasang screen guard dari sononya, tapi males aku kletek ya, udah biarin gini aja ya. Untuk jeroan ya ditenagai oleh si Snapdragon 870 5G ya. 5G berarti support jaringan 5G. Ngomong soal jaringan 5G, kapan nih ada di Jogja ya? Kayaknya sampai sekarang belum ya. Atau di Jogja jangan-jangan malah udah ada 5G ya. Aku di Jakarta atas belum ada 5G. Jadi chipset ini kelasnya masuk ke kelas ya bisa dibilang kelas high-end ya. Dan masih jarang smartphone yang pakai chipset ini di Indonesia. Performanya terbilang ngebut ya, emang sih tidak sengebut Snapdragon 8 Gen 1 yang biasanya hadir di smartphone flagship sesungguhnya. Jadi ini flagship atau bukan sih? Ntar aku bahas ya. Tapi ya Snapdragon 8 Gen 1 itu kan overkill ya menurutku ya. Udah beberapa kali nyoba smartphone flagship dengan chipset tersebut dan ya emang kenceng bing to the hits, tapi ya panas. Cepat panas, gampang panas. Sedangkan Snapdragon yang ini, yang ada di Poco F4 ini ya udah cukup ngebut, namun tidak gampang panas kayak saudaranya yang lebih superior itu ya, si 8 Gen 1. Terbukti aku udah sempat jajal Apex Legends sama Wild Rift, jadi peningkatan suhunya tidak nyelekit di tangan ya. Dan ini layarnya juga support refresh rate 120 Hz, sehingga lebih smooth motionnya ketika game-game yang dijalanin support FPS yang tinggi. Dan sedikit disayangin untuk Apex Legends pada opsi grafik yang kayak gini ya, ini kadang masih ada stutter. Ya biasanya kalau kayak gini aku langsung add dulu gamenya di game turbo ya, di smartphone-nya Xiaomi atau Poco kan biasanya gitu ya. Tapi ini aku cari-cari kok game turbonya nggak ada ya. Padahal kan biasanya udah built-in ya. Nggak tahu ya apakah game turbonya ini coming soon atau gimana, tapi aku udah nyari-nyari berkali-kali nggak ada. Biasanya tinggal di search aja udah ketemu ya game turbo gitu ya. Dan kalau udah di-add ke game turbo biasanya performanya jadi lebih meningkat ya, lebih optimal. Ya aku rasa si Snapdragon 870 5G ini istilahnya apa ya, sweet spot ya. Ya kencang sih, walaupun tidak sekencang 8 Gen 1, tapi yang aku bilang tadi tidak nyelkit di tangan ya ketika dipakai game berat. Kemudian sektor kamera, jadi intinya selain terdapat kamera utama yang dilengkapin OIS, ketambahan pula kamera wide angle sama makro. Kamera makro sekarang jadi primadona ya, aku sampai heran ya, ini mungkin orang-orang pada hobi motret semut kali ya. Habis itu baterainya 4500 mAh, dan mungkin ada yang ngarep ya, kenapa nggak sekalian 5000 mAh aja ya. Toh di sini ketebalan bodinya termasuk tipis ya, 7,7 mm. Tapi kompetitornya yang lebih tipis malah baterainya lebih gede. Nah loh. Tapi kan smartphone ini support ngecas yang cepet ya, 67 watt ya. Klaimnya ngecas hingga full cuman butuh waktu 38 menit. Wow. Dan untuk kelengkapan fitur lainnya mungkin tadi udah baca teks-teks yang aku tampilin di video ini ya. Yang missing adalah wireless charging, water resistant juga nggak ada, kan biasanya di kelas flagship fitur tersebut hadir ya. Tapi akhir-akhir ini pada hilang ya. Nggak tahu ya, mungkin berusaha menciptakan standar baru. Ya flagship killer yang mau di-kill apaan coba? Nah, dan pertanyaan besarnya adalah smartphone ini termasuk kelas flagship atau bukan? Ya, jadi sekedar info ya, definisi flagship ini sebenarnya tidak terlalu tidak terlalu baku ya. Definisi flagship kadang suka beda-beda ya. Kalau aku sih nganggapnya kelas flagship itu at least material bodinya mewah, terus pakai chipset terkencang pada masanya, terus ada water resistant IP67 atau IP68, sama kehadiran wireless charging. Kalau di sini kan missing beberapa hal tersebut ya, dan aku rasa doi ini lebih pantas disebut sebagai smartphone high-end killer ya, bukan flagship killer. Smartphone high-end ya posisinya ada di antara smartphone mid-end dengan flagship. Ya mungkin Poco punya definisi tersendiri untuk kata flagship ya. Dan penilaianku terhadap smartphone ini sebenarnya belum komplit ya, karena pada saat video ini dibuat, info harga di Indonesia belum ada karena belum launching. Launchingnya tanggal 30 ya, tanggal 30 berarti besok atau hari ini ya. Soal harga tentu jadi game changer ya pastinya ya, karena merupakan salah satu faktor yang menentukan value dari sebuah smartphone. Dan kalau aku googling di luar negeri konon dibanderol sekitar 400-an euro ya, itu kalau dirupiahin ya mungkin prediksiku harganya mulai dari 6 jutaan ya, karena sepertinya ada dua varian ya. Dan kalau emang bener harganya segituan, maka tentu menarik, aku rasa masih cukup pantas menyandang sebagai smartphone high-end killer. Ya smartphone high-end killer yang bikin ngiler. Bahkan dilengkapin charger sama soft case ya dalam kemasan. Tidak pelit ya. Oh ya, dapat stiker juga ya, lumayan bisa ditempel di mobil atau di jidat.
Dan lagi-lagi silahkan tebak aja harganya, silahkan di komen. Pantasnya dihargain berapa smartphone ini? Yowes, segitu aja aku rasa unboxing sekalian hands-on si Poco F4 ya. Semoga berfaedah videonya. Kalau berfaedah silahkan like-nya sama subsnya, dan mampir juga ke IG ku @bangreview and see you.